Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Iqbal. Sore, sore. Oke, aku manggilnya apa di Kak Iqbal, Pak Iqbal atau Mister Iqbal, apa ya enak ya? Aduh, sang aja, sang aja. Terlalu Oke, oke. Mohon izin untuk direkam ya, Kang. Ini Zoom-nya sebagai bukti untuk tugasnya. boleh. Oke, oke. Jadi kami dari mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris sedang diamanahi tugas TEYL atau Teaching English for Young Learner, eh, diamanahi untuk mewawancarai guru bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, ada beberapa pertanyaan. Mungkin kami perkenalan dulu. Kami sekelompok berempat. Perkenalkan, aku Neng Selfie. Dan ada teman aku di sini. Aduh, ada teman-teman aku. Ada Nurul Aini. Halo Kang, kenalin aku Nurul. Oke. Dan satu lagi Nanda Rizka. Ada Nanda? Ada. Oke. Nah, satu lagi Nusaibah tapi sedang ada kendala, jadi kita mulai dulu aja. Beliau nanti menyusul. Oke. Ada beberapa pertanyaan ya, Kang. Eh, Seperti yang sudah dikirimkan hari hari tadi sama Nanda. Mungkin langsung aja ya, Kang, untuk ke pertanyaannya. Oh, boleh. Ini mau dijawab Oke. atau diberikan dulu pertanyaan gitu atau gimana? Guys, hanya jawabnya. Eh, nanti ya nanti dari kami kasih pertanyaan, setelah itu Kang Iqbal jawab gitu aja. Oh, oke, siap. Oke. Boleh, boleh, boleh. Nggak kenalan dulu. Oh, oh iya, boleh untuk perkenalan dulu Kak Iqbal. Oh iya, terima kasih semuanya. Sebelumnya terima kasih ya. Kalau nggak jelas, diketik aja ya nanti info kurang jelas. Nama saya Muhammad Iqbal Felia Ramadan Hadiat. Ada ya. Saya lulusan pendidikan bahasa Inggris tahun 2023, angkatan 2019. Itu kurang lebihnya. Dan mengajar di salah satu sekolah dasar di daerah Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Cikarang. Itu perkenalan singkat. Di SD apa tuh Kang kalau boleh tahu? Di SDN Papat. Ya, gitu. Oke. Karena yang Iqbal langsung aja pertanyaannya. Pertama akan disampaikan oleh aku, Neng Silvi. Yang pertama itu adalah eh, bagaimana cara Kang Iqbal mencari, terus mengubah atau membuat materi belajar bahasa Inggris untuk anak-anak? Apakah cara Kang Iqbal tuh berbeda saat mengajar, mendengarkan, berbicara, membaca, atau menulis? Oke, masih pertanyaan ya. Kompleks coba diuraikan. Mungkin yang pertama cara sendiri, cara mencari dan mudah dan menikmati. Tentunya tuh memiliki berbeda. Eh, Kalau misalkan mengembangkan itu biasanya saya lebih menggunakan dari sumber-sumber internet, terutama dari beberapa web menjelaskan pada YL seperti British Council dan lainnya. Terus juga dipadukan dengan versi yang sudah tersedia oleh Kemendikbud. Jadi itu eh, dipadukan dan menjadi baru
materi kayak gitu. Dikembangkan lagi sesuai dengan anak-anak, karena kan saya kebetulan mengajar dari level 1 kelas 1 sampai kelas 6. Jadi itu dikembangkan lagi, disesuaikan lagi untuk mencari ya. Kebanyakan saya nyarinya di internet, terus juga dipadukan buku dan buku sumber tersendiri yang sudah tersedia di sekolah. Terus yang selanjutnya untuk mencari tadi sudah ya. Sekarang mudah biasanya perlu dulu melihat kebutuhan dari anak-anak itu seperti apa kebutuhannya, karena kan setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, tergantung dari mereka lainnya gimana, juga kelasnya seperti apa, karena walaupun sama kadang kan kelasnya ini A dan B gitu. Mereka mempunyai sifat yang beda, jadi disesuaikan dulu. Menggunakan cara satu, yang kedua biasanya diubah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh konteksnya, konteksnya ke daerah gitu. Kan di daerah itu masih ada yang asing terhadap Indonesia tersendiri, jadi saya kebanyakan pakai bahasa lokal, bahasa Sunda, di sebenarnya gitu. Setiap aja guna 3 bahasa, Sunda, Indonesia, Inggris, bukan dan secara kurang lebih pendeknya. Terus yang selanjutnya membuat, nah, kalau membuat ini biasanya ya membuat untuk materi PYL itu melihat dari tren anak-anak di daerah saya biasanya gitu. Misal sekarang lagi musim layangan. Nah, saya coba aja bikin materi PYL dari layang. Misalkan materinya bisa bikin materi nah, saya saja tuh buat apa layang-layang, atau enggak misalkan materinya tentang yang berhubungan dengan apa ya, dengan proyek besar yang gitu. Nah, misalkan ketika layang-layang gitu itu biasanya kayak gimana, oh jadi panjang apa bahasa Inggrisnya, nah gitu. Jadi padukan dengan sedang mereka lakukan setiap, atau enggak misalkan lagi musim panen, karena kan saya sawah karena musim panen, atau misalkan kebetulan materinya itu lagi tentang sapaan. Nah, itu di ada banyak, misalkan pagi kan kali pas kali ini semuanya lagi ke sawah, kan suka bilang apa selamat pagi, nah good morning, lagi kalau bilang good morning, nah, itu lebih masuk akal buat mereka kayak gitu. Terus tadi cara berbeda saat mengajar ya, iya tentunya berbeda ya, mendengarkan biasanya pemilihan audio terutama masih limit ke audio listening yang easy, terutama saya ngobrolnya itu banget, jadi saya ubah ke lagu yang mudah-mudah simple atau mampu anime itu diubah ke masing. Jadi kan mereka nadanya tahu liriknya, jadi mereka mudah untuk mendengar. Terus kalau misalkan cara writing masih saya, jadi saya tuh biasanya belajar writing udah menggunakan dulu kayak sapaan, terus juga mereka simbol, terus semudah tinggi nih bacanya yang sering kita lihat dari bawah, kan kayak satu kan kayak banyak di belakangnya dia gitu. Nah itu biasanya mereka bawa, terus pas dibahas kita gimana rasanya gitu, lebih mereka membaca gitu. Walaupun emang itu mah cuma buat pembuka aja gitu sebelum kematian kayak gitu. Itu pertanyaan pertama terjawab.
Alhamdulillah. Tapi selanjutnya tadi jaringannya Gimana? ada putus-putus tadi. Putus. Oke, dilanjut kali ya. Oke, Halo, gimana? kita lanjut. Halo, Ya, ya. nah aman, Kang. Oke. Nah, yang kedua itu kapan Kang Iqbal ngerasa materi yang udah ada tuh misalnya materinya dari internet atau dari buku tuh perlu diubah gitu supaya lebih cocok untuk anak-anak gitu. Terus pernah nggak gitu terjadi hal seperti itu? Contohnya seperti apa gitu? Oke. Jadi nggak putus. Ya, terus sensor aku. Ya, aman. Oke. Kapan ya? Untuk kapannya sih dilihat dari materinya berat atau enggak biasanya. Kan kalau dari buku biasanya lebih akademik ya. Jadi diubah ke bahasa sehari-hari. Nah, itu kalau merasanya udah berat terlalu di luar konteks mereka yang mereka tahu. Soalnya kan harus relatable gitu. Kalau ngajar dari mulai ke depan mereka sehari-hari misalnya dari usia mereka dari mulai bangun tidur sampai ke tidur teh pasti ada hal yang bisa pembelajaran mereka di materi yang ada di buku. Saya contohnya tuh beberapa hal tentang barang yang ada di rumah ya, kan kayak komposti listrik kayak gitu-gitu kan masih belum ada ya, jarang itu dari saya mah. Jadi paling jahin ke misalkan ke buku apa atau misalkan ke kayak makasih kasih nanti Magicom tuh gitu-gitu banyak palingan. Terus misalkan kalau ada pelajaran tentang kalimat kalimat memang menulis kalimat itu kan memang saya bahkan ada yang masih belum dalam rasanya paling di dua kalikan gitu dan dari pas menulis nama tuh dua nya dulu bahasa Indonesia-nya baru diulang gitu di bahasa Inggrisnya gitu. Memang sih rada agak-agak panjang waktunya, cuman dengan cara begitu mereka mengerti konteks gimana mau jadi mau baru masuk kita diubah kayak gini kayak gitu yang Oke, cukup Kang? cukup. Halo? Oke, selanjutnya, apakah ada waktu ketika Kang Iqbal harus membuat materi belajar bahasa Inggris sendiri dari awal? Terus biasanya materi apa yang dibuat sendiri gitu? Terus ketika memilih atau membuat materi itu, menurut Kang Iqbal apa sih faktor
terpentingnya yang harus dipertimbangkan gitu untuk pembelajaran itu. Oke, waktu ya, waktu untuk bikin diri itu dari beberapa kali sih pernah, cuma nggak selalu gitu, karena lebih baik memodifikasi, karena kan sehari itu masih memerlukan waktu banyak. Jadi kalau buat sesuatu itu digunain di beberapa kelas. Jadi kayak contohnya poin lo bikin main gitu. Nah, permainan itu masukin untuk kelas. Jadi tadi kayak gitu terus seminggu atau 2 minggu. Karena tentang alat-alat itu, ya alat dan juga bagian-bagian di rumah. Kan mari itu ada di beberapa kelas, jadi jadikan untuk beberapa kali beda. Misalkan permainan itu belajar belajar nomor itu dari data 10 dilanjut 11 sampai 20 kan itu berbeda-beda. Jadi dibuatlah permainan ini laptop ya, tempat itu jawab pertanyaan. Nanti mengubah pertanyaannya dari level gampang level mudah. Jadi itu bisa digunakan waktunya ketika materi itu udah nyampe untuk kreativitas gitu, maupun dari si webnya baru dibikin lah bagaimana mudahnya biar mereka ngerti. Terus faktornya yang pertama dapat buat sendiri karena biar materi itu bisa disampaikan dengan baik. Terus yang kedua juga biar membantu pemahaman guru dan kesaluran baik. Nah, terus yang ketiga juga main faktornya sih harus buat materi tersebut bisa sangat ketika dari buku langsung kayak gitu kira-kira. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Nah, itu pertanyaan dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Aini pertanyaan selanjutnya. Silahkan Nurul Aini. Oke, terima kasih Neng Silvi. Iqbal, aku izin melanjutkan pertanyaannya ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Kang Iqbal itu memastikan bahwa materi TYL yang Kang Iqbal gunakan itu tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tetapi juga materi tersebut tuh sesuai dengan usia, tahap perkembangan, dan latar budaya pelajar muda di Bandung. Terima kasih ya pertanyaannya. Untuk memastikannya, yang pertama kalau di kurikulum merdeka yang awal, nah ya kali digunakan salah satunya ini pastikan materi yang mau dibuat sesuai dengan perkembangan juga latar belakang dan juga kemampuannya. Jadi memetak dulu mana yang belum bisa baca, mana yang masih perlu belajar lagi, mana yang sudah mulai bisa. Dimulai dari diagnosis awal, bahasanya awal. Terus itu sih yang jadi modal. Terus yang kedua dilihat juga dari biasanya pertama benar-benar kita tuh melihat ini anak gimana gitu, pengen belajarnya kayak gimana, nah gitu. Terus juga tahap perkembangannya kayak gimana gitu. Jadi di awal ketika kenalan lihat juga gimana sama tuh, misalkan dari dia menulis pertama kayak gitu. Terus itu juga bahan kebetulan
Jadi ketahuan lah belakang budaya mereka tuh kayak gimana, ini nggak jauh lah dari tangga gitu. Jadi kita misalkan mereka lumayan suka dan berkesenian di sekolah, oh berarti ya udah, berarti kalau di sekolah mereka itu aktif dan juga aktif, dan bukan sendiri-sendiri kan, kayak aktif sendiri mah mereka nyanyi jadi juga berani presentasi sendiri gitu. Kalau aktif kelompok kan harusnya main terus mereka presentasi ya ke sana gitu. Terus untuk usia ya tentunya kalau secara akademik, secara prosedural dari tujuan pembelajaran juga kan udah ada. Terus dari akademik juga dari sana harus prosedural gitu. Jadi kita nggak bisa jauh dari prosedural itu. Dan itu menjadi suatu benteng lah, suatu benteng, bukan proses kayak batangnya gitu. Kalau misalkan dari satu dua itu mereka belajarnya apa aja gitu, tujuan pelajarannya gitu. Karena disesuaikan sama usianya, terus hasil itu belajarnya kayak apa aja, kayak gimana. Jadi di sana tuh udah memuat beberapa gambaran gitu apa aja sesuai usia mereka. Mau tetap ketika praknya gitu, ketika di lapangan kita harus mengusahakan tidak terlalu cepat di sana. Nah, cara yang tetap usia tuh nggak bisa dipukul buat disuruh kan bilang gitu kan, sama perkembangan tetap aja mereka berbeda-beda. Jadi kita pastinya strategi yang tadi saya harus tahu mereka perkembangannya mau bisa apa, dan juga kita bisa menyimpulkan pembelajaran yang seperti apa. Terus untuk wilayah, karena wilayah di Bali, jadi kemungkinan besar apa yang dilakukan itu si dalam level diterima oleh anak sini gitu, karena disebut dengan keadaan sehari-hari. Jadi Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pendekatan mana yang biasanya Kang Iqbal sukai untuk mengajar di kelas TIYL? Apakah seperti memodifikasi, merancang materi, memilih gitu kan? Nah, lalu utamanya apa? Alasan utamanya apa gitu? Ketika Kang Iqbal itu memilih pilihan tersebut. oke, sejauh ini ya, sejauh ini sepertinya masih memodifikasi, karena beberapa hal ya yang bisa membuat memodifikasi itu gampang, bukan gampang, tapi yang pertama tuh kita udah tahu ini modelnya kayak gimana, perlu buat tema pemodelan dulu lah, kita harus tahu dulu materi, terus tahu kebutuhan anak. Ketika modifikasi itu udah ada tentunya, ya tinggal kita sesuaikan aja ke si memodifikasi. Terus malah memodifikasi materi itu kayak gini, pertanyaan cerita-cerita anak SD itu kan kayak lebih ke daerah-daerah kota gitu kan, yang ada gedung-gedung, terus banyak kayak mall kayak gitu-gitu, barang-barang kan itu masih masih kurang awam. Jadi misalkan latarnya dia ceritanya menuju sana gitu. Ketika yang budayanya di mall lagi di pasar gitu, dengan beberapa harga yang harganya sih sama barangnya, yang kayak gitu modifiknya paling. Dan juga dari sampai konteks teks lokal, kayak misalkan nya di misalkan kedua membeli bayi Samsus dengan sepatu baru, mungkin misalkan dirasa ada bingung gitu anaknya susah waktu sepatu misalkan warnanya apa yang kayak gitu anak terus aja
udah aja satu diganti sama misalkan makanan matahari kayak cimol misalnya, lebih mereka tuh oh cimol kayak gitu sih, lebih lebih ke diarahkan ke yang mereka lihat sehari-hari biar terbayang. Nah, Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, mungkin kan Kang Iqbal ini sudah apa ya, sudah berpengalaman lah gitu kan dalam merancang materi pembelajaran khususnya di TIYL ini. Nah, kira-kira Kang Iqbal nih bisa nggak ngerekomendasiin kita sumber-sumber favorit yang biasa Kang Iqbal gunakan untuk membuat materi pembelajaran TIYL? Misalkan sumbernya itu dari website, buku, aplikasi, atau dan lain-lain sebagainya. Lalu eh, apa yang membuat Kang Iqbal itu apa yang membuat sumber-sumber tersebut itu sangat berharga bagi Kang Iqbal? terima kasih pertanyaannya. Eh, yang paling saya gemar itu sebenarnya di internet ya, banyak di internet. Terutama kalau udah tahu mah di ruang getek itu aplikasi itu di mana di sana memuat beberapa hal menurut aja yang itu dari British Council juga. Nah, ada di sana. Kalau enggak sekarang lebih gampang kalau buat table kayak permain monopoly kayak gitu-gitu biasanya dari kantor juga ada gitu. Favorit. Terus kalau dari yang underrated mah yang sumber-sumber lokal kayak kita misalkan pusing ya mungkin satu teks gitu teksnya terlalu berat untuk anak kelas 6 SD biasanya anak kelas 6 di kelas SD. Nah biasanya dari lokal tuh kayak cerita-cerita mereka sehari-hari dari gosip-gosip yang mereka misalkan itu teh lagi ada yang lomba yang udah kita diganti sama Filipina. Jadi kan mereka masih kebayang gitu pemikiran kayak gimana. Walaupun teks mereka belum tahu kayak gimana bacanya. Udah kebayang kayak gitu. Semua gitu. Terus yang misalkan kayak gini. Misalkan mereka dan misalkan dan aku nyanyi satu lagu. Nah, biasanya lagu itu tuh dijadiin sumber belajar juga buat mereka nyanyiin di kelas. Bisa ubah dari beberapa tahap ke dalam Inggris. Katanya bisa kata kan ini tuh ada bahasa Inggrisnya loh. Jadi kan mereka parah. Ya di sana kayak gitu. Dan kenapa milih itu karena dirasakan binatang dimotivasi juga masih bisa diterima oleh anak lalu hype itu sih. Oke, baik, Kang. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan lagi oleh Nanda. Silakan, Nanda. Aku langsung aja ya Kang untuk pertanyaan selanjutnya. Yang pertama itu yang kedelapan ini eh, bagaimana Akang sendiri gitu secara aktif mengintegrasikan si pendidikan karakter karena kan sekarang tuh sudah mengikuti pendidikan karakter atau seperti profil pelajar Pancasila ke dalam bahan ajar sebuah TIWL gitu. Terus gimana Akang ngembanginnya dalam hal itu dan Akang boleh nggak ngasih beberapa contohnya gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari profil pelajar Pancasila aja ya. Biasanya dikembangin karena kan harus berdasarkan itu sekarang dari mulai gotong royong mandiri, berkepentingan dan lain-lainnya itu sih paling bisa dibuli itu dalam IYL itu gotong royong ya karena masa-masa ini tuh anak harus bersosialisasi baik antar teman, antar keluarga, gitu. Jadi banyak ke arah sana dan biasanya
gabungkan misalnya di materi-materi jadi buku contohnya kayak misalkan tentang materi gimana kita di rumah atau ruang-ruangan di rumah dan barang-barang misalnya kayak gitu dari kelas 4 ada ini. Nah, poin gotong royong adalah kita akan membuka materi tersebut dari mulai gimana cara mereka di rumah, cara bagaimana mereka membantu orang tuanya di rumah. Kan itu masuk ke karakter bergotong royong ya, bagaimana cara ibu gitu. Terus nanti kita dibuka di sana. Emang kalau membantu ibu, kamu bantu cuci piring. Terus cuci piringnya di mana? Oh, saya mah di kamar mandi misalkan. Terus makan tuh ke cuci baju, pada cuci baju. Oh, gimana cucinya? Mandi kamar mandi. Mbak, kamu biasanya bantu masak ibu enggak? Ya, terus di dapur ada bahasa Inggris halo. Nah, jadi hal